sahabat penonton setia VIP TV, kembali lagi bersama saya Bonar Pandesinaga di acara Talk Show. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga tetap dalam keadaan sehat walaupun masih dalam kondisi PPKM ya semua. Jadi untuk tayangan kali ini yang menjadi bintang tamu kita yaitu Kak Wia. Jadi Kak Wia ini merupakan salah satu mahasiswa di FIP Undiksa. Kenapa bintang tamu kita Kak Wia? Karena dalam acara talk show kali ini kita akan membahas tentang kampus mengajar. Kira-kira apa saja sih kampus mengajar ini dan bagaimana sih progres-progres yang dilaksanakan dalam kampus mengajar ini? Langsung saja kita bertanya kepada bintang tamu kita ya. Halo Kak Wia. Halo Bonar. Udah kedengeran kan suara saya ya? Udah Kak, udah bagus kok. Oke. Eh, Sebelumnya Kak Wia bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu sekaligus menyapa penonton setia VIP TV Kak. Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya yang nonton TV semuanya. Sebelumnya perkenalkan nih, nama saya Niluh Madewi Adi Arya Putri, biasa dipanggil Wia. Saya dari mahasiswa program studi bimbingan konseling VIP Undiksa. Saya sekarang semester 7. Ya, begitu ya teman-teman penonton setia perkenalan dari Kak Wia. Jadi seperti yang saya katakan tadi, Kak Wia ini merupakan salah satu mahasiswa yang mengikuti program kampus mengajar. Apa sih kampus mengajar ini? Seperti itu. Eh, Mungkin Kak Wia bisa menjelaskan secara singkat apa sih kampus mengajar ini, Kak? Oke, terima kasih Bonar. Jadi, program kampus mengajar ini adalah program yang dicetuskan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu dari Menteri kita, Pak Nadiem Makarim. Nah, jadi program kampus mengajar ini adalah salah satu program yang memeratakan pendidikan di Indonesia juga nih salah satu tujuannya. Di mana di tengah pandemi kayak gini, kan perlu nih adanya pemerataan pendidikan baik yang di desa seperti itu. Karena banyak juga tuh kendala-kendala buat melaksanakan pendidikan khususnya di daerah-daerah 3T seperti itu. Jadi fokus dari program kampus mengajar ini membantu memeratakan pendidikan yang ada di Indonesia khususnya di daerah 3T yang tadi kayak saya sebutin. Gitu Bonar. Iya. Jadi Kak, ini kan salah satu program dari Kampus Merdeka. Eh, Mm-mm. dan ini kan merupakan salah satu program yang masih pertama sekali muncul ya, Kak. Oke, iya benar-benar. Tapi sebelumnya udah sempat ada nih kampus mengajarnya namanya Kampus Perintis Mengajar. Itu yang gimana ya? Kayak pendobrak pertamanya gitulah. Yang merintis pertama baru ada program selanjutnya yang saya ikuti waktu ini, program Kampus Mengajar Angkatan 1 gitu. Berarti bisa dikatakan Kakak ini merupakan angkatan yang pertama masih dalam program Kampus Mengajar ya, Kak. Iya, Eh, benar banget. eh, dari pengalaman yang Kakak dapatkan, apa saja sih Kak feedback-feedback dari program kampus mengajar ini Kak? Oke, um, feedbacknya banyak sih ya Bon ya. Dari kita dapat um, mengganti SKS gitu loh, dari yang dikeluarin dari Kemendikbud itu yang udah diakui itu sekitar 12 SKS. Terus kita juga dapat feedback, um, kita dapat uang saku, kita dibantuin subsidi pembayaran UKT kita, sama feedback yang paling penting kita tuh dapat pengalaman yang baru tentang ngajar-ngajar gitu. Apalagi Hmm, kita kan di program, bukan program, sorry, di fakultas yang emang notabene kita harus mengajar gitu. Iya. Itu pengalaman baru gitulah pastinya dapatnya. Lebih banyak lah pengalamannya daripada teman-teman jadinya. Gitu. Berarti lumayan banyak juga ya Kak feedback dari kita mengikuti kegiatan ini ya Kak ya. Iya, benar banget. Jadi saya juga merekomendasikan nih ke semuanya, ayo buruan ikut kampus mengajar. Mungkin di Hmm, angkatan-angkatan selanjutnya. iya. Karena ini juga
di setiap semesternya ya Kak ada program Kampus Merdeka ini. Iya, benar. Jadi waktu ini kan saya juga sempat ketemu langsung sama orang dari Kemendikbudnya, dari eh, yang ngurus di sana, dari apa namanya pengurus program kampus mengajar ini. Jadi kedepannya nggak hanya dilakukan di saat pandemi aja, di seterusnya akan berlanjut gitu programnya. Seperti itu sih kurang lebih dikasih taunya. Berarti program ini akan berkelanjutan ya Kak, tidak akan hilang Iya, seperti itu. Kemudian eh, apa saja sih Kak hal-hal baik atau hal positif yang Kakak dapatkan selama melaksanakan kegiatan kampus mengajar ini Kak? oke. Em, banyak banget sih hal-hal positif yang saya dapetin dari pengalaman udah pasti. Terus saya itu juga belajar untuk cepat beradaptasi gitu. Dan saya juga gimana ya, hal positifnya saya tuh lebih menghargai dan juga eh, mengakui adanya perbedaan gitu loh. Lebih Iya, mengakui iya. ke adanya perbedaan gitu. Jadi kadang kan pola pikir orang yang di kota dan di desa itu jauh berbeda ya. Enggak sih jauh beda-beda banget. Saya kayak berbeda. Jadi gimana cara kita untuk menghargai pendapat mereka juga dan tanpa membuat mereka tersinggung, untuk gimana ya, lebih sadar gitu loh buat anak-anaknya, ayo bersekolah kayak kayak gitu deh. Lebih mementingkan pendidikan anaknya sih, karena kan investasi juga katanya pendidikan itu kan. Buat kalau yang di desa yang kayak gitu belum terlalu, yang penting anaknya sekolah gitu aja. Itu sih yang lebih eh, terlihat gitu. Di samping pengalaman juga, oh iya, hal positifnya saya juga bisa mengimplementasikan apa yang udah saya pelajari sebelumnya di semester sebelumnya. Saya di semester 5 sempat ikut program Permata Sakti juga kan, ngambil mata kuliah tentang anak berkebutuhan khusus. Jadi di sana di SD yang saya bina waktu ini kebetulan ada anak berkebutuhan khususnya gitu. Jadi di sana saya bisa mengimplementasiin apa aja yang udah saya pelajarin di selama perkuliahan ini. Kurang lebih sih kayak gitu, Bon. Berarti eh, bagus juga ya Kak adanya program ini. Jadi pengalaman kita semakin bertambah dan hal-hal yang baru akan yang tidak kita ketahui menjadi kita ketahui. Jadi Ya, di balik hal positif pasti ada saja hal negatif yang kita dapatkan Kak. Kira-kira apa hal negatif apa yang Kakak dapatkan yang mungkin bisa dibuat menjadi pelajaran untuk rekan-rekan yang mengikuti program kampus mengajar di angkatan kedua, Kak. oke, kalau hal negatifnya mungkin ya, em, hampir nggak ada sih kalau saya. Mungkin saya tuh ada terkendala nih di intern kelompok gitu, yang nggak bermasalah banget sih, misalnya kayak ada perbedaan pendapat yang kayak kayak gitu kan wajar. Terus di samping itu kendalanya tuh yang bikin agak terkendala itu juga jarak ke sekolah yang lumayan jauh. Terus di samping itu dan ngatur waktu karena kita kan sambil kuliah juga. Itu sih yang mungkin bukan negatif, lebih ke kendala seperti itu. Jadi Kak, ini kan setelah saya mendengar nih teman-teman yang Mm-mm. lolos kampus mengajar di angkatan kedua ini, rata-rata mereka itu ditempatkan di sekolah pedalaman-pedalaman itu bagaimana sih Kak penjelasannya yang Kakak ketahui? Oke, dari awal, dari angkatan yang pertama juga seperti itu. Jadi di angkatan pertama itu kita dikasih list pilihan sekolah di awal kita daftar. Dan kita bisa pilih. Waktu itu kalau nggak salah, kalau di Kabupaten Buleleng cuma ada 2 sekolah aja. Nah, dari sana kan kita milih. Dan penentuan sekolahnya itu pun ditentukan oleh Kemendikbud. Itu dilihat dari akreditasi sekolah dan juga jarak sekolah dari kota lah gitu bilang. Pasti dicari sekolah-sekolah memang yang termasuk di 3 daerah 3T, walaupun di Beleng sebenarnya itu bukan daerah 3T juga di desanya, lebih ke akreditasinya yang kita lihat sekolah-sekolahnya yang di Bali gitu. Dan yang sekarang untuk yang angkatan kedua juga
sebelumnya kan karena sekolah saya didatangi nih sama dari Kemendikbudnya juga, dari orang Kemendikbudnya juga bilang sekolah-sekolah di Bali tuh masih cukup banyak lah, ada yang tertinggal sebenarnya, yang masih akreditasinya kurang gitu. Nah kalau di angkatan 1 itu buat percobaan kira-kira masih efektif nggak sekolahnya dijadiin kampus mengajar gitu. Jadi karena dilihat bagus, ya diperluas lagi cakupan sekolah-sekolahnya, khususnya yang di Buleleng gitu. Hmm. Jadi kalau kita bisa milih apa enggak, kayaknya yang di angkatan kedua udah nggak bisa milih sekolah, harus siap ditempatin di mana aja gitu. Tapi kayaknya sih tetap ditamain yang sesuai sama domisilinya. Kebetulan saya pakai domisili yang di Buleleng waktu ini, makanya saya dapatnya di sekitar Buleleng. Kayak itu. Hmm. Berarti lebih ke sekolah yang akreditasinya masih kurang ya, Kak. Perlu Ya. diperintis lagi. Kemudian kan ini bisa dikatakan sekolah itu juga eh, sedikit jauh lah dari yang Mm-mm. namanya perkotaan seperti itu ya, Kak. Eh, Kira-kira untuk masyarakat sekitar atau sekolah sasaran yang tempat Kak Wia mengajar itu eh, mendukung nggak adanya program ini atau ada something-nya seperti itu, Kak? Oke, kalau sekolah ya, Bon. Sekolahnya itu kebetulan desa sekolah yang sasaran saya kemarin itu cukup jauh dari kota. Kalau dari Singaraja itu paling cepat udah 1,5 jam. Hmm. Oke, terus kalau penerimaan warga di sekitar sekolah itu mereka sangat welcome banget karena kan balik lagi kan jarak kota ke desanya itu cukup jauh. Jadi orang-orang yang mau melaksanakan kayak KKN dan kayak gitu tuh jarang banget. Mereka lebih nyari orang-orang KKN apa gimana kan, nyarinya yang lebih dekat lah gitu sama tempat Mm-mm. tinggal mereka. Sedangkan ini kan lumayan cukup jauh, jadi mereka tuh seneng banget ada yang datang ke sekolah untuk bantuin kayak gitu. Terus respon dari orang tua siswanya juga seneng gitu karena wi ada nih guru lagi datang ke sini bantuin guru-guru di sekolah gitu. Ya seenggaknya anaknya mereka tuh lebih ada yang memperhatikan gitu jadinya kalau di sekolah kan. Soalnya kalau gurunya satu terus muridnya banyak kan juga gimana ya kan jarang-jarang Merasa gitu juga lelah gitu juga diperhatiin. ya, Kak ya. Iya, bisa dibilang kayak gitu. Jadi anak-anak dari orang tua siswa ini juga merasa diperhatikan anaknya di sana gitu. Dengan adanya kita kedatangan mahasiswa dari program kampus mengajar ini. Iya, Kurang lebih pastinya sih gitu. pastinya orang tua dan guru setempat sangat mendukung ya, Kak, adanya program ini karena merasa sangat terbantu gitu ya, Kak ya. Iya, benar-benar. Jadi Kakak ini kan Kakak gini Kak, jauh ya dari kosan Kakak ke sana. Itu Kakak setiap Iya. harinya berangkat ke sana atau tinggal di sana, Kak? Oke, kalau em, saya tuh dari berangkatnya dari kosan tetap nggak, jadi saya nggak tinggal di desanya karena kita juga nggak ada yang kita kenal di sana, jadi kita nggak gimana ya, kita nggak punya tempat tinggal lah gitu bilangnya Nah, di sana. Sebenarnya udah ditawarin tapi kita yang nggak enak karena ini mm-mm. bukan program kayak KKN gitu yang kita harus tinggal di desanya. Dan saya ke sekolah itu seminggu itu saya 3 kali Hmm. karena mengingatkan masih ada perkuliahan juga yang benar-benar nggak bisa kita tinggalin. Jadi kita pakai sistem shift-shiftan gitu deh sama teman kelompoknya. Jadi ada yang datang di hari Senin, eh, Rabu sama Jumat kayak gitu. Dan karena di sekolahnya pembelajarannya dilakukan secara kayak ada yang daring, ada yang luring kayak gitu. Jadinya kita mau nggak mau harus tetap ada yang ke sekolah di tiap minggu itu. Kayak gitu sih kurang lebihnya. Berarti bisa dikatakan lumayan capek ya, Kak, karena harus bolak-balik gini tempat sekolah sama kosan ya, Kak. Iya sih lumayan. Tapi kalau kita ngejalaninnya gimana ya? Nggak beban, jadi kayak biasa aja Kalau gitu umpamanya kalau kita saya. kayak ikhlas dari hati Ya, bakal gini ya, Kak. Nggak merasa capeknya seperti itu ya, Kak. iya pasti itu. Eh, Kira-kira Kakak pernah nggak sih, Kak, merasakan lelah atau aduh aku mundur, nyesal aku ikut program ini. Kakak pernah nggak merasakan hal itu, Kak?
Oke, kalau kayak gitu saya pernah ngerasain di awal dan di pertengahan saya ngelaksanain program ini. Kenapa? Di awalnya karena saya itu nggak punya kenalan sama sekali. Karena dikelompokin sama orang-orang yang benar-benar saya nggak tahu dari mana ini tiba-tiba saya satu kelompok sama mereka gitu. Terus ada yang beda universitas juga, kebetulan Hmm. dari Stikom juga ada yang dari satu kelompok sama saya. Terus rasanya, duh, bisa nggak ya, ragu gitu loh, mau dilanjutin apa enggak nih. Tapi kalau kayaknya kalau mundur, susah cara berhentinya, harus repot gitu lah, isi laporan ke Kemendikbudnya lagi dan segala macem. Kalau alasannya cuma karena hal sepele lah gitu bilangnya. Nah, kalau jenuhnya pernah tuh karena saking capeknya bolak-balik gitu. Kan saya pagi setengah 7 itu saya udah berangkat ke sekolahnya, terus sampai jam 8 di sekolah, terus balik pulang dari sekolah tuh jam 11, jam 12 baru pulang, sampai di Singaraja kan udah jam 1, jam 1:30 gitu. Jadi lumayan capek banget dan rasanya jenuh, sempat juga sampai sakit pernah juga. Cuma Hmm. ya gimana ya, untungnya kan ada teman-teman juga yang selalu nge-backup. Jadi pas saya bilang, oh saya nggak bisa, lagi ada banyak tugas, terus atau lagi sakit, jadi kan teman bisa bantu gantiin, kayak gitu sih. Untungnya ketemu teman yang baik-baik juga sih. Hmm, berarti nggak terlalu gini ya Kak, kayak nggak ada muncul rasa penyesalan seperti itu ya Kak. Karena Iya, setiap kegiatan yang kita lakukan itu pasti ada titik lemah kita untuk merasakan jenuh ya Kak ya. iya Eh, bener banget. Kemudian Kak Wia ini kan juga aktif dalam perkuliahan, organisasi, bahkan nggak hanya satu organisasi seperti itu Kak. Kira-kira bagaimana Kak Wia dalam membagi waktu antara perkuliahan, kampus mengajar, organisasi, bahkan dengan teman-teman dan keluarga. Oke, lebih ke manajemen waktunya berarti ya. Ya Kak, benar. Mungkin kalau orang-orang bilang jawabannya pasti pakai skala prioritas. Jadi kita balik lagi. Kalau saya sih lihatnya kayak gitu, tapi saya lebih ke apa sih yang saya lagi suka gitu. Kalau saya lebih sukanya lagi di kampus mengajar, saya pasti prioritasin di sana kayak gitu. Jadi kalau saya waktu ini memprioritaskan lebih ke kampus mengajarnya dulu, karena uh, emang program dari Kemendikbudnya gitu loh, langsung saya kurang gimana gitu rasanya kalau nggak sepenuhnya berkontribusi di sana gitu. Apalagi kita kan dapat uang saku ya, biar nggak kesannya makan gaji buta Iya, gitu. makan gaji buta ya, Uh, benar sekali. uh, uh, Terus habis itu baru saya milih kuliah. Habis itu baru ke teman-teman, kayak di teman-teman di organisasi, teman-teman di kuliah kayak gitu. Begitu sih prioritasnya waktu itu. Terus kalau masalah kuliah, kan kita minta juga kompensasi lah, kayak lebih ke kayak ke pengertiannya dosen gitu. Yang penting kita udah bener-bener bilangnya kalau kita memang lagi di sekolah, ada program gini. Dan untuknya dari pihak prodi waktu itu, dari koor prodinya juga Pak Surya kan baik lah gitu, bilang, oh ya ini emang lagi ikut program kampus mengajar, nggak apa-apa dilaksanain dulu. Karena kan kalau kita kampus mengajar kan harus datang ke sekolahnya, waktu ini saya gitu. Jadi lah lebih diprioritasin sih yang kampus mengajarnya waktu ini kayak gitu. Hmm. Terus kalau untuk masalah organisasi yang kayak gitu, saya minta gimana ya, lebih kayak ke pengertian dari ketua ormawanya saya. Saya bilang, ini program, ada saya ikut program kayak gini, selama segini, kurang lebih segini. Saya mohon maaf belum bisa prioritasin, mungkin lebih kayak gitu sih. Tapi kalau memang ada waktu luang, saya pasti bakalan bantu di organisasinya itu. Gitu sih kurang lebih. Berarti memang benar-benar kita harus memang benar-benar pintar mengutamakan mana hal yang lebih penting dan mana yang bisa dibelakangkan terlebih dahulu ya Kak ya. Ya, Kemudian apa sih yang membuat Kak Wia termotivasi untuk mengikuti program kampus mengajar ini Kak? oke, kalau masalah motivasi,
Jujur aja nih, saya Ya, tuh awalnya tuh lihatnya dari uang sakunya, karena rencananya tuh uang sakunya untuk apa namanya, bantu bayar, ya adalah kebutuhan untuk ya, beli sesuatu gitu kan. ya, Jadi saya fokusnya ke sana gitu. Tapi saya di satu sisi juga saya nggak enak gitu loh kalau motivasinya karena uang gitu. hmm, Nah, di pertengahan itu tuh saya termotivasi karena ada anak yang berkebutuhan khusus itu. Di sana saya lihat mereka tuh emang gimana ya? Nggak ada yang mendampingi gitu loh belajarnya. Jadi kalau gurunya di kelas biasanya ngejelasin gitu, terus mereka kan udah otomatis tertinggal. Jadi saya nggak gimana ya? Ya kasihan lihat mereka gitu. ya, Jadi ada motivasi tersendiri untuk bantu mereka bisa belajar eh, mengenal huruf deh minimal waktu itu. Karena saya datang ke sana, eh, kan saya ngajarnya di kelas satu nih. Di kelas ya. satu itu ada 5 orang, 2 di antaranya itu anak berkebutuhan khusus. Dan 3 lainnya ini udah belajar membaca gitu dah pokoknya. Nah, dan waktu itu pas saya ke sana, yang anak berkebutuhan khusus ini sama sekali belum kenal huruf, belum kenal angka, Hmm, ketinggalan gitu daripada temen-temennya. Makanya eh, dari sanalah termotivasi jadinya harus bantu nih sampai mereka gini. Dan syukurnya sampai saya selesai program kemarin, ya mereka udah bisa kenal huruf dan angka gitu. Ya walaupun belum bisa lancar-lancar banget bacanya, tapi udah bisa sih. Udah mendingan gitu, apa yang bilang. hmm. Itu. Berarti nggak hanya gara-gara awalnya gara-gara uang yang membuat kakak termotivasi, namun setelah kakak menjalani ada hal yang membuat kakak lebih semangat lagi ya kak ya. Iya, malah uangnya yang kemarin itu, uang sakunya itu saya belikan kayak adik-adiknya tuh semacam buku bahan bacaan gitu buat khususnya yang Hmm, buat anak berkebutuhan khusus itu buat dia ya. gampang belajar di rumah, belajar nulis, belajar baca yang kayak gitu. Gitu biar sih kurang lebih lebih. biar lebih semangat lagi belajar pastinya ya kak, dan ada Iya, juga benar yang banget. diingat seperti itu ya kak, bahwa Mm-mm. kak Wia pernah ketemu mereka, mengajari mereka ya kak ya. Iya. Eh, Kemudian apa sih kesan dan pesan yang kak Wia dapatkan selama mengikuti program kampus mengajar ini kak? Kalau kesannya dulu nih ya. Ya Kak. Kalau kesannya saya tuh bangga banget sama diri saya sendiri. Mungkin agak gimana gitu ya. Tapi saya bangga banget sama diri saya. Seenggaknya saya berguna lah gitu Iya benar buat sekali. sekitar saya. Terus saya juga kesannya seru karena ini karena saya nggak bisa ngerasain yang namanya KKN yang kayak diceritain sama kakak-kakak tingkat saya yang sebelumnya karena Iya dia harus ke desa kayak kayak gitu. iya Jadi ini kayak rasanya kayak udah KKN, jadi pengalaman ketemu orang-orang baru yang saya harus pinter-pinter beradaptasi dengan cepat dan baik waktu itu. Ya, kok lumayan sih. Terus kalau untuk pesannya nih, kan udah ada yang angkatan kedua nih, dan iya. tanggal 2 ini udah mulai penerjunan. Pesannya sih mungkin semangat aja. Eh, Ngeluh capek boleh kok, wajar kalau kalian ngeluh capek. Tapi nanti semangat lagi gitu. Terus em, pokoknya kalian harus kompak sama temen satu kelompok kalian karena kalau kalian riweh di intern sendiri, di intern kelompok gitu, nanti kalian pasti ngerasa bakalan berat banget ngejalanin semuanya. Apalagi waktu kalian tuh lebih lama daripada saya. Sekarang kan 5 bulan nih. Kalau Iya. saya kemarin 3 bulan gitu. Hmm. Jadi gimana ya? Pokoknya tetap semangat. Nanti pasti selesai kok. Pasti Eh, bakalan terlewati semuanya. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Kak Wia. Jadi, selain pesan yang ingin Kakak berikan, kira-kira ada nggak motivasi yang ingin Kak Wia berikan buat teman-teman penonton setia VIP TV, khususnya bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan yang lolos atau sedang mengikuti program kampus mengajar di angkatan kedua ini, Kak? Oke.
Mungkin pesan khusus lagi nih ya. Selalu mengingat moto yang saya buat sendiri, itu good people, good change. Jadi perubahan yang baik selalu dibawa oleh orang yang baik juga. Begitu pula sebaliknya. Jadi buat mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan nih yang ngerasa kok kayaknya gini-gini aja, nggak ada perubahan, nggak ada berwarna hidupnya, atau kayak gimana, mungkin bisa cari kesibukan, dan salah satu kesibukan yang bisa bikin berwarna hidup kalian itu ya lewat kampus mengajar ini gitu. Mungkin yang awalnya males banget keluar ngapain. Nah, di kampus mengajar ini kalian benar-benar diasah buat untuk bisa beradaptasi sama lingkungan sekitar, sama orang-orang yang beda banget pemikirannya dari kalian. Jadi harus bisa bawa perubahan yang baik pokoknya. Kalau menurutku sih gitu. Apalagi orang-orang di sana kan ya bilangnya di desa gitu ya. Masih gimana ya? Mindsetnya masih terlalu kecil. Dan kita harus bantu mereka untuk cari jalan yang biar lebih luas dan terbuka gitu. Kalau menurutku sih gitu. Jadi harus semangat pokoknya. Iya, Itu sih. betul sekali apa yang dikatakan oleh Kak Wia ya teman-teman penonton setia VIP TV. Jadi ketika kita ada niat pasti akan ada jalan. Ketika kita bersemangat pasti akan menghasilkan hasil yang lebih bagus lagi. Bahkan tidak sesuai dengan ekspektasi yang kita pikirkan. Seperti itu pastinya ya Kak Wia. Jadi sudah begitu banyak sharing dari Kak Wia mengenai kampus mengajar. Jadi buat teman-teman penonton setia VIP TV khususnya mahasiswa VIP Undiksa, program kampus mengajar ini merupakan salah satu program yang memiliki begitu banyak dampak positifnya. Ini adalah salah satu program yang sangat baik untuk kita ikuti. Jadi buat kalian mahasiswa VIP Undiksa, ayo kita ikuti program kampus mengajar ini di tahun-tahun selanjutnya karena seperti yang dikatakan Kak Wia, program ini tidak akan mati nantinya bahkan akan berkelanjutan. Jadi demikianlah sharing serta motivasi-motivasi dari bintang tamu kita untuk acara kali ini. Semoga bermanfaat buat mahasiswa VIP Undiksa. Dan buat para penonton setia VIP TV, jika kalian masih ingin tahu prestasi-prestasi serta hal-hal yang telah digali oleh mahasiswa VIP Undiksa serta alumni dan dosen, tetap tonton tayangan-tayangan dari VIP TV. Saya Bonar Pandesinaga, mohon undur diri. Sampai jumpa di acara talkshow selanjutnya dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih.